dia terkendali. Makanya Rasulullah juga mengajarkan bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi marah. Itu hendaknya bisa dikendalikan. Bagaimana caranya? Dan Allah sendiri memberikan poin sanjungan kepada orang yang bisa mengendalikan kemarahan, yaitu dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa mengendalikan al kadhiminal ghaidha, yang bisa mengendalikan kemarahan, bisa menyembunyikan, bisa menutupi kemarahannya sehingga orang tidak tahu kita sedang dalam keadaan marah. Itu tersanjung oleh Allah. Kenapa demikian? Bahwa kemarahan ini sendiri, kalau kita lihat dari kerja fisiologi ya, ke tubuh kita ini, bahwa orang kalau dalam keadaan marah itu darah bergetar, lutut ngopiok ya. Kondisi orang marah ini menyebabkan paru-paru kita ini menjadi akas ya, menjadi keras, sehingga paru-paru kita ini tidak mampu memompa oksigen ke dalam darah kita ini. Dalam darah mereka itu perlu oksigen, itu melalui paru-paru yang mampu. Karena dia kaku jadi tidak mampu oksigen. Nah, ketika kekurangan oksigen itu secara otomatis meminta jantung untuk memompa lebih kencang lagi. Makanya orang kalau marah jantungnya berdebar-debar, detakannya lebih cepat daripada kita dalam keadaan tenang. Kenapa? Untuk memompa oksigen ke dalam darah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau orang kekurangan oksigen, napasnya sesak. Kurang oksigen, napasnya sesak. Kalau nggak percaya silakan sortir masuk ke dalam ruangan atau kotak tutup yang rapat, kayak apa napas kita menggap-menggap, bisa mati. Nah itulah. Maka ketika jantung itu membantu dengan memompakan darah itu kalau yang normal mah jantung itu berdegup itu 1 menit itu sekitar 70 detak. Dep, dep, dep. Lebih cepat dari jam dinding. Kalau jam dinding kalau 1 menit berapa? 60. Kalau jantung kita 1 menit itu 70 detakan. Nah, kalau tubuh kita kurang oksigen itu detakannya lebih cepat. Nah, kalau sudah detak jantung semakin cepat, itu nanti akan menyebabkan hormon adrenalin bertambah dalam tubuh kita yang memicu meningkatkan tensi. Kalau tensinya naik, pembuluh darah kita itu jebol, namanya stroke. Kalau stroke, apa yang terjadi? Mati separuh. Betul nggak? Baik. Nah, dalam agamanya gimana? Sebetulnya mah hanya sudut pandang yang berbeda. Dalam agamanya, kenapa jangan marah itu menjadi pesan utama dalam agama itu? Kenapa jangan marah menjadi pesan utama dalam agama? Selalu kita diminta oleh untuk bersabar ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Bersabarlah, wasabiru, disabar-sabarakan. Maka bersabar pribadi, jadi sabar-sabarakan. Terus juga sabar. Nah, kenapa? Karena begitu pentingnya kita itu mengendalikan marah dengan mendukung kekuatan kita untuk bersikap sabar. Nah, kenapa pada hakikatnya ketika kita selalu marah, selalu kecewa saja, pergi ke sawah ternyata gagal dimakan kelowor, plenger nih galang, plek, pelojot.
pulang ke rumah nendang pintu, istri nggak ada salahnya ditampar sekalian, keparah. Anak tidak sekolah langsung dibuang ke sumur, ya kan gitu. Ini sebetulnya saya mau nanya, ketika kamu marah karena sawahnya tidak jadi, kepada siapa kamu marah? Yang bikin flower siapa? Yang bikin padi siapa? Ketika padinya tidak jadi, marahnya kepada siapa?